Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas tentang sistem gerak pada manusia dan hewan part yang kedua. Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai tulang, rangka, dan juga sendi, maka pada hari ini kita akan membahas tentang otot dan kelainan pada sistem gerak manusia. Nah, yang pertama, kita akan membahas mengenai otot. Nah, apa sih otot? Orang awam biasa menyebut otot itu adalah daging. Jadi misal kalau kalian makan daging ayam, daging sapi, daging kambing, itu sebetulnya yang kalian makan adalah otot. Nah, otot itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, otot polos, yang kedua otot lurik, dan yang ketiga otot jantung. Mari kita lihat gambar secara mikroskopisnya. Di sini ada 3. Gambar yang pertama itu otot polos, yang kedua otot lurik, dan yang ketiga adalah otot jantung. Cermati baik-baik gambar berikut, coba lihat perbedaannya. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah otot polos. Nah, otot polos ini memiliki bentuk gelendong. Apa sih gelendong? Gelendong itu bentuknya ujungnya runcing, tetapi di bagian tengah dia menggembung. Nah, ciri yang kedua dari otot polos yaitu dia mempunyai satu inti sel di tengah letaknya. Seperti yang kalian lihat di gambar sebelah kanan, itu ada titik hitam di tengah, itu adalah bagian inti sel dari otot polos. Nah, yang ketiga, dia kenapa dikatakan sebagai otot polos? Karena dia tidak memiliki pola garis pada badan selnya. Sedangkan yang keempat, otot polos ini bekerja di luar kesadaran. Artinya, cara kerja otot polos itu tidak di bawah perintah otak. Nah, oleh karena itu, otot polos disebut sebagai otot tidak sadar. Ada di mana saja letak-letak otot polos? Yang pertama ada di usus, bisa ada di saluran peredaran darah, kemudian di saluran kemih, di organ-organ pencernaan, pernafasan, itu semua ada otot polos. Otot polos terletak di semua bagian organ dalam manusia kecuali jantung. Yang kedua, otot lurik atau kita sebut biasa sebagai otot rangka. Cirinya yang pertama, kalau tadi otot polos bentuknya gelendong, yang kedua otot lurik ini berbentuk silindris memanjang. Bisa dilihat di gambar sebelah kanan. Selain dia berbentuk silindris, dia punya pola garis-garis. Nah, selanjutnya kenapa kok dia disebut sebagai otot rangka? Karena otot lurik ini tempatnya melekat pada rangka tubuh manusia atau hewan. Nah, bedanya lagi dengan si otot polos, kalau tadi otot polos hanya memiliki satu inti sel di tengah, tetapi kalau otot lurik dia memiliki banyak inti sel di tengah. Bisa diperhatikan itu gambar titik-titik hitamnya ada banyak sekali, tapi letaknya di tengah. Nah, selanjutnya otot lurik atau otot rangka ini bekerja di bawah kesadaran otak. Jadi kita bisa memerintah otot lurik atau otot rangka itu untuk bekerja kapan saja. Misal kita mau jalan ke arah pintu, nah kita bisa memerintahkan kaki untuk melangkah. Nah, itu yang bekerja berarti otot polos di bawah kesadaran otak. Di mana saja ada otot polos, ada di otot paha, otot betis, otot dada, otot lengan, dan lain-lain. Yang ketiga, otot jantung. Namanya saja otot jantung, maka letaknya ini hanya ada pada organ jantung. Bedanya apa dengan kedua otot tadi? Kalau otot jantung itu bentuknya sama silindris tetapi dia bercabang. Kemudian inti selnya
itu juga banyak dan letaknya di tengah. Terus bekerjanya sama seperti otot polos, ini bekerja di luar kesadaran manusia. Kan kita nggak bisa ya nyuruh jantung kita untuk ayo berdetak, nanti kalau capek berhenti gitu kan nggak bisa. Maka bekerjanya di bawah kesadaran otak manusia. Cara kerja otot manusia itu bagaimana sih? Ada dua cara, yang pertama secara sinergis dan yang kedua secara antagonis. Yang sinergis itu yang bagaimana? Otot bekerja secara sinergis, yaitu ketika otot bekerja secara bersamaan. Misalnya, gerakan tangan saat menengadah dan menelungkup. Gerakan ini terjadi karena kerja sama antara otot pronator teres dengan otot pronator quadratus. Yang kedua, otot antagonis, yaitu kebalikan dari otot sinergis tadi. Kalau ini cara kerjanya secara berlawanan. Jika otot pertama berkontraksi, maka otot yang kedua ini berelaksasi. Kalau yang satu kencang, berarti yang satu kendor. Maksudnya seperti itu. Sehingga menyebabkan tulang tertarik atau terangkat atau sebaliknya. Contohnya ada beberapa. Yang pertama, gerakan fleksi dan ekstensi. Gerakan fleksi dan ekstensi itu ketika kita membengkokkan dan meluruskan anggota tubuh, misal bagian lengan. Ketika kita mengangkat tangan, menirukan gerakan kayak orang kuat gitu ya, berarti kita sedang melakukan kegiatan fleksi atau membengkokkan. Sedangkan kalau lengan kita lurus ke bawah, itu kita sedang melakukan gerakan ekstensi atau meluruskan. Nah, bagaimana jika dikatakan sebagai gerakan antagonisnya tadi, berlawanan arah? Misal, ketika kita sedang bekerja gerakan fleksi, itu otot bisep dia akan berkontraksi. Bisep itu otot yang bagian atas. Nah, ketika otot bisepnya berkontraksi, maka kebalikannya, otot trisep dia akan berelaksasi. Tapi ketika lengan itu kita luruskan, maka bisepnya relaksasi. Kebalikannya berarti trisepnya sedang berkontraksi. Seperti itu. Yang kedua ada abduksi dan adduksi. Kalau abduksi itu gerakan menjauhi sumbu tubuh atau badan. Tapi kalau adduksi berarti mendekati sumbu tubuh atau badan kita. Misalnya ketika sendi di lengan atas dan sendi paha bergerak menjauhi atau mendekati badan, seperti yang bisa kalian lihat di gambar bagian kanan, itu ada orang telentang, berarti lagi abduksi. Tapi kalau tangannya lurus ke bawah berarti dia sedang adduksi. Yang ketiga yaitu gerakan pronasi dan supinasi. Pronasi itu adalah gerakan tangan ketika menelungkup. Sedangkan supinasi itu gerakan tangan ketika menengadah. Misalnya ketika kita membalikkan telapak tangan tadi ya, contohnya yang bekerja adalah otot pronator teres dan otot pronator quadratus. Gerakan yang terakhir yaitu depresi dan elevasi. Seperti kita tahu, kalau misal orang depresi itu kan pasti jalannya nunduk ya. Nah, sama dengan gerakan depresi, itu adalah gerakan menghadap ke bawah. Sedangkan elevasi itu gerakan yang menghadap ke atas. Ini yang bekerja adalah otot lehernya. Sampai di situ beberapa gerakan pada otot. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah gangguan pada sistem gerak manusia. Yang pertama ada pada tulang. Gangguan kesehatan pada tulang itu ada beberapa. Yang pertama, kalau ada misal korban kecelakaan kendaraan bermotor, tulangnya patah, kita sebutnya sebagai fraktura atau patah tulang. Di sini fraktura bisa dibagi menjadi dua, yaitu fraktura tertutup
yaitu patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot, dan fraktura terbuka atau patah tulang yang sampai merobek atau menembus kulit atau otot. Yang kedua, osteoporosis, yaitu pengeroposan tulang. Terus yang ketiga, ada retak tulang. Nggak sampai patah, tapi hanya retak, kita sebut sebagai fisura. Yang keempat, ada rakitis. Ini disebabkan karena kekurangan vitamin D. Kalau penderita rakitis itu kakinya akan membengkok berbentuk O atau X. Bisa dilihat di gambar yang atas, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada lordosis, yaitu gerakan tulang belakang terlalu bengkok ke depan karena disebabkan posisi duduk yang salah. Dia terlalu condong ke depan. Sedangkan kifosis itu tulang belakang terlalu bengkok ke belakang. Dan yang terakhir adalah skoliosis, ketika tulang belakang itu bengkok ke kiri atau ke kanan. Maka kalau kita duduk di kursi, usahakan posisi tulang punggung kita ada di posisi tegak. Selanjutnya ada gangguan pada sendi. Kadang kalau misal kita jalan nggak lihat-lihat, nah itu kan bisa kepentok. Kalau udah pentok meja, misal kakinya biasanya kan warnanya biru. Nah itu juga termasuk gangguan pada sendi, yaitu memar. Memar itu terjadi karena selaput sendi kita sobek. Yang kedua, artritis atau peradangan pada sendi yang diakibatkan oleh luka, kesleo, dan lain-lain. Itu di sebelah kiri ada gambar penderita artritis. Tangannya agak bengkok ya, jadi digerakkan juga susah. Terus yang ketiga, ada kesleo. Itu teregangnya atau robeknya ligamen. Ligamen itu adalah jaringan ikat yang menghubungkan dua atau lebih tulang dalam sebuah sendi. Selanjutnya ada gangguan pada otot. Yang pertama itu ada atrofi otot. Atrofi itu adalah penurunan fungsi otot karena ototnya mengecil atau dia kehilangan fungsi berkontraksi, jadi nggak bisa gerak ototnya. Karena apa? Karena tadi ukurannya otot itu mengecil, biasanya karena tidak pernah digerakkan. Tetapi kebalikannya, kalian pasti pernah lihat kan seorang binaragawan yang badannya besar? Nah, itu juga termasuk gangguan pada otot. Namanya hipertrofi, yaitu ukuran ototnya lebih besar dari ukuran normal. Yang kedua ada diatrofi atau ini adalah penyakit keturunan yang menyebabkan otot rangka jadi lemah. Terus yang ketiga ada hernia abdomina. Ini kemampuan otot di bagian abdomen atau otot di bagian perut ini lemah karena robek biasanya sehingga ususnya melorot ke bawah. Yang keempat ada tetanus. Bisa terjadi ketika orang kena paku misalnya. Nah ternyata pakunya itu berkarat dan mengandung bakteri tetanus sehingga bakterinya itu masuk ke dalam luka, ototnya jadi tegang. Dan yang terakhir ini disebabkan oleh virus, yaitu namanya penyakit polio. Kalau misal ada orang menderita penyakit polio, itu nanti dia akan terjadi kelumpuhan atau tidak bisa bergerak. Nah, cukup sekian anak-anak materi pada hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan kita diskusi di Google Classroom. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.